saya seorang ibu rumah tangga yang ditinggal suami, anak banyak, tidak punya penghasilan. Apakah saya bisa kaya, Mas? Tolong ajarin saya gimana, dari mana mulainya untuk menjadi orang sukses. Mohon pencerahannya, Mas Bimo. Oke. Oke, Mas, kita lanjut. Ini ada dari Queen. Queen, masih diet ya. Assalamualaikum, Mas Bimo. Salam kenal dari... Oke. Enggak, Mas. Yang pertama, cari dulu fakta kebalikan. Karena dari pertanyaannya, itu membuktikan bahwa ada hambatan belief system. Seolah-olah, kalau sudah nggak punya suami, kemudian sudah berumur, itu nggak bisa kaya. Jadi yang perlu dibereskan adalah belief system penghambat kayanya dulu. Gitu. Carilah fakta kebalikan. Benar-benar yang bisa Anda lihat, yang bisa mungkin Anda temui gitu, orang yang seusia Anda dan single parent tapi bisa kaya. Itu. Nah, kalau itu ada, berarti jawabannya adalah bisa. Gitu. Apakah ada kebenarannya yang mengatakan bahwa rezeki itu harus selalu dari suami? Kan enggak juga. Gitu kan, istri juga punya wadah rezeki, anak-anak juga punya wadah rezeki loh. Jadi walaupun dia tidak menarik rezeki secara langsung, tidak bekerja, dia secara kesadaran itu juga berdoa, berharap orang tuanya rezekinya lancar. Dia punya wadah rezeki. Ketika manusia diciptakan lahir ke dunia, dia sudah membawa wadah rezekinya sendiri. Makanya ketika ada yang habis mendapatkan anak atau lahiran, biasanya saya mengucapkannya selamat, wadah rezekinya nambah lagi. Karena kadang orang ketika anaknya nambah, kekhawatirannya itu rezeki gitu loh. Nanti buat beli popok gimana, nanti buat beli ini gimana, nanti untuk susu gimana, dan lain sebagainya gitu. Padahal si anak ini sudah membawa wadah rezekinya juga. Jadi buat ibu ini, pertama bereskan dulu belief system yang menghambat. Yang kedua, cara kaya. Cara kaya yang pertama adalah memiliki kesadaran kaya. Gitu. Jadi miliki dulu kesadaran kaya. Kekayaan tidak bisa ditarik dengan energi kekurangan. Maka hindari yang namanya mengeluh, yang namanya emosi-emosi di level bawah gitu. Ya, kemudian ya bertemanlah dengan orang-orang atau bukalah peluang sebanyak mungkin. Tapi yang pertama perlu dibereskan dulu ya, karena kalau sudah menganggap prasangkanya itu seolah-olah nggak bisa, maka peluang itu ketutup. Tapi kalau yang belief system pertama tadi dibereskan, maka akan terbuka. Nah, dengan terbukanya peluang, nanti lihat apa yang datang. Semesta akan mengirimkan beberapa peluang itu untuk supaya dapat rezeki tambahan gitu. Oh gitu, siap. Nah itu tadi teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak usah takut ya, meskipun punya anak banyak itu rezekinya malah tambah banyak ya. Wadah rezekinya tambah lebar. Jadi kata orang tua bener ya zaman dulu ya, banyak anak banyak rezeki. Cuman yang dari Gen Z sekarang meyakini kebanyakan lagi ini. Kebanyakan Gen Z itu mikirnya banyak anak makin susah. Contohnya kayak di Jepang gitu kan ya, pada takut punya anak. Terakhir generasi Jepang sudah makin menipis, sudah mulai habis gitu ya. Ini coba saya mau lompat dulu nih Mas Bimo ke TikTok. Karena kebetulan saya ngeliat ada pertanyaan bagus nih. Masih seputaran yang kita tadi. Ini dari Mas Andri. Nah, dia bertanya nih. Mas Andri bertanya, cara melibatkannya gimana Mas? Ini sama yang tadi Mas. Monggo Mas. Jadi melibatkan Tuhan dalam setiap karya itu artinya yang pertama doa dulu gitu loh. Ketika mau melakukan aktivitas, doa itu bukannya sekedar ritual ya, tapi teman-teman bagaimana bermain rasa. Bagaimana teman-teman tuh ketika berkarya itu melibatkannya. Artinya kalau saya gini, seperti saya ajak ngobrol gitu. Ya Allah ya Tuhan, saya mau membuat ini gitu loh. Atau saya mau podcast, tolong bersamai saya. Gitu. Saya mau buat video, tolong beri saya ide, tolong beri saya inspirasi. Saya mau buat buku. Berbicaralah kepada saya tentang isi bukunya harus apa. Nah itu contoh melibatkannya gitu loh. Karena kebalikan dari kerja keras. Kalau kerja keras itu kan apa? Orang itu kan bekerja hanya mengandalkan logik berpikir, tenaga gitu loh, hanya mengandalkan ego. Maka melibatkannya salah satunya adalah dengan cara seperti itu. Jadi melibatkan Tuhan itu dari sejak awal karya. Karena kadang orang itu kebalikan dari
ini adalah sombong di hadapannya kan gitu. Tidak melibatkan itu kan sombong di hadapannya. Ketika ada karya maka bekerja gitu ya, atau berkarya dia nggak mau melibatkannya gitu loh. Tuhan nggak usah ikut campur, ini urusanku, ini bagianku, ini tak kerjain dulu aja. Tapi begitu mentok baru, ya Allah, ya Tuhan, kenapa bisnisku begini? Sekarang mau bangkrut gimana? Nah, begitu menyerah, baru ada pertolongan di menit-menit akhir. Nah, kalau tahu konsep ini, kenapa harus menunggu menit akhir? Kenapa nggak dari awal itu langsung berserah kepadanya gitu loh? Ya Tuhan, saya nggak mampu menghadapi ini sendirian tanpamu. Maka bersamai saya sejak awal gitu. Melibatkannya salah satunya adalah dengan seperti itu. Dengan doa gitu ya Mas ya. Nah seperti itu Mas Andri. Semoga bisa difahami ya. Ini teman-teman kalau dicatat nih penting banget tadi itu pertanyaan Mas Andri itu udah dijawab sama Mas Bimo. Dan semoga bisa dipraktekkan. Nah teman-teman, kalau masih ada yang mau tanya silahkan tanya di TikToknya ya, langsung tanya aja di nanti saya baca. Kayak Mas Andri nih, bagus pertanyaan langsung saya baca. Nah ini saya lanjut Mas, masih ada nih dari teman-teman di YT juga. Ini dari @kreatormusik Senja. Wah ini anak-anak Senja nih. Maaf katanya, maaf orang yang melawan perintahnya itu disempitkan ya Mas. Mau tanya, kalau gitu kenapa orang Barat banyak yang melanggar seperti minum-minuman ya gitulah, baru makan B2, berzina, tapi kok tetap kaya-kaya? Gimana itu Mas? Monggo silakan. Ya, jadi teman-teman jangan sampai bergeser menilai kehidupan hanya dari sudut materi, gitu ya. Kenapa saya berbicara ini sudah mengurangi yang namanya kekayaan, tapi kelimpahan, gitu. Karena kelimpahan itu berlimpah dari satu sisi materi, yang kedua dari sisi emosi, vibrasi, getaran rasa, yang ketiga adalah apa? Kedekatan dengannya itu. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang duitnya banyak tapi dia mabuk, dugem dan lain sebagainya, apakah dia mengalami ketenangan dan kedamaian? Apakah itu kelimpahan walaupun uangnya banyak? Tidak. Dan jangan juga menilai Tuhan itu sebatas materi. Nah ini kadang kita menilai hubungan Tuhan itu timbal baliknya kayak orang dagang gitu loh. Saya sudah ngasih seberapa, Tuhan ngasih berapa, dia korupsi kok uangnya banyak gitu. Nah kehidupan bukan sesempit itu gitu ya. Sekarang misalkan mari kita gali bersama-sama, apa sih yang dicari dalam hidup itu? Ya, apa sih yang dicari dalam hidup? Karena pernah nggak nemuin orang yang kaya tapi hidupnya nggak bahagia, hidupnya kosong gitu ya. Saya kemarin ketemu sahabat yang dia seorang hipnoterapis yang handal, dia mainnya di luar negeri, ya di luar Indonesia gitu. Di sana dia sangat laku keras bro, sangat laku keras. Karena apa? Karena di sana sudah banyak orang kaya, tapi orang yang nggak happy, trauma, putus asa gitu ya, luka batin itu yang bisa mengatasi itu bayarannya di sana mahal. Dan di Indonesia ini saya baru menemukan beberapa konten yang akhirnya menyadarkan bahwa kesehatan mental itu penting. Ya, ingat teman-teman ya, kesehatan mental itu penting. Nah, mungkin kalau di sini masih sedikit orang yang peduli akan itu apa-apa materi. Padahal pada saat materi banyak, kalau kerjaannya tadi ya, dugem, minum dan sebagainya, cek mereka damai nggak, mereka happy nggak. Atau jangan-jangan mereka sedang depresi, mereka gangguan kesulitan tidur dan lain sebagainya. Cek usianya, apakah dia akan panjang umur dan sehat selalu. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman hidup spiritual mau ngukur Tuhan, please jangan hanya ukur dalam sisi materi. Nah, kenapa saya membawakan kelimpahan dari 3 sisi? Satu materi, yang dua adalah emosi, ketenangan, kedamaian, sukacita. Yang ketiga adalah kedekatan dengannya, gitu. Karena ketika teman-teman nanti misalkan punya uang, nggak dekat dengannya, pasti ada sesuatu yang kurang kok. Hidup ini rasanya hampa, rasanya kosong, atau naiknya kayaknya nggak awet, hanya sesaat kalau dijatuhkan, gitu. Karena beberapa yang konsultasi dengan saya, salah satu yang membuat mereka jatuh adalah sombong di hadapannya. Nah, kehidupan ideal itu ketika teman-teman berlimpah dari 3 sisi. Berlimpah secara materi, kemudian secara emosi, dan secara kedekatan dengannya. Itulah kehidupan yang ideal. Gitu. Jadi kalau misalkan di luar sana ada orang begini-begini tapi kok kaya, ya biarkan saja. Kita nggak bisa menilai Tuhan hanya sebatas
apa yang materi diberikan. Tapi kalau teman-teman menyadari, misalnya pengen punya rumah biar apa sih? Biar bahagia kan? Biar tenang kan? Biar tidur nyenyak kan gitu. Pengen punya mobil apa? Ya biar bahagia, biar jalan-jalan sama keluarga ya kan, biar menikmati hidup, seneng, damai. Nah, artinya ujung-ujungnya ke arah sana kok. Kayak gitu. Akan terjadi kekosongan ketika sudah punya rumah, sudah punya mobil, tapi depresi, trauma, luka batin, kemudian insomnia, nggak bisa tidur nyenyak, kesulitan tidur, ya nggak bahagia, nggak tenang, nggak damai gitu. Ya, jadi pastikan kelimpahan 3 hal tadi: sisi materi, emosi, dan juga dekatan dengannya gitu. Gitu ya. Jadi intinya kita jangan hanya menilai hanya uang gitu aja ya, hanya harta. Sementara tuh kebahagiaan itu harus ada kebahagiaan batin biar tenang gitu ya. Sampai di luar negeri ternyata mahalan yang Mahal untuk itu. Karena di terapi. berapa dakahnya, Bro? Iya ya. Jadi dia tuh ketemu, misalkan nih contoh mau konsultasi private, tarifnya berapa, Bro? Berapa 10 tuh? juta. 40 juta. Betul. Kelas-kelas pengembangan diri itu di atas 10 juta di sana tuh. Makanya Luar kemarin biasa, ya. ini lagi gurihnya Om Bimo gitu loh. Kalau mau ke sana boleh gitu. Kalau Bimo ke sana tarifnya berapa nih? Jadi mumpung belum salah langkah ya, mumpung belum melangkah jauh, jangan terlalu fokus ke uang ya. Tetap fokus juga ke kenangan dan 3 hal yang disampaikan Mas Bimo tadi. Karena kalau hati kita tenang juga rezeki lancar ya Mas ya gitu ya. Jadi sebenarnya uang tuh sebenarnya malah efek samping atau bonus pasti ketika teman-teman vibrasinya baik dan dekat dengannya gitu.